Baik, kita akan segera mulai pertemuan kita hari ini. Sebelum kita memulai pertemuan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sore ini kami bertemu kembali dalam mata kuliah teologi kontemporer. Kiranya dalam perbincangan kami sore ini akan menambah wawasan kami soal teologi kontemporer ini. Kami menyerahkan pertemuan kami dari awal hingga akhir, sehingga kami beroleh hikmat bijaksanamu dan pengetahuan yang baru. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mulai perbincangan kita sore ini, karena ini kuliah daring, dalam perbincangan kami dengan para Pak dosen kemarin, bahwa kita diizinkan untuk kuliah daring asal setiap kita membuat surat permohonan kepada pascasarjana ya, karena situasi dan hal maka kita harus kuliah dengan daring. Nah, kemarin yang sudah membuat permohonan katanya ada 9 orang, itu berarti dari 13 ada 4 orang lagi yang belum membuat surat permohonan kepada administrasi admin daripada pascasarjana. Nah, supaya nanti ada kekuatan kita secara legal hukumnya bahwa kita kuliah secara daring. Nanti Bapak Ibu yang belum membuat surat itu, mohonlah kiranya supaya segera membuat surat itu kepada admin kita untuk memenuhi persyaratan kuliah daring kita dalam teologi kontemporer ini. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, apakah suara saya jelas didengar atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, tapi ya? volumenya kecil, Pak. Oke, volumenya saya tambah ini. Bagaimana Oke, sudah kuat volumenya, udah kedengaran kan? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, ini saya tambah volumenya. Oke, baik. Yang ketiga, ini soal absensi kita. Karena ini kuliah daring, maka kita tetap harus membuat absensi. Nanti setiap pertemuan seperti ini. Nanti setiap orang harus isi tanda tangan di sini, sampai kita nanti pada pertemuan yang ke-18. Nah, kemudian untuk mengisi pertemuan ini, pertemuan ini, maka saya mintalah Bapak Ibu saudara untuk mengirimkan scan tanda tangan di kertas putih ya, di kertas putih yang seperti ini. Tapi jangan ada namanya, hanya tanda tangan saja. Supaya nanti saya masukkan tanda tangan kita ke kolom-kolom ini. Supaya nanti saya kirim, setiap nanti pertemuan, saya tempel tanda tangan Bapak Ibu saudara-saudara di sini. Nah, karena nanti untuk dapat mengikuti UTS dan UAS minimal 75% dari jumlah tatap muka. Nah, apabila absen kita nanti tidak diperkenankan atau lebih dari 4 tidak masuk ya, maka nanti kita tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Dan yang 4 itu semua alfa izin sakit juga diakumulasikan. Nah ini, jadi ini nanti saya minta kepada Bapak Ibu supaya mengirimkan tanda tangan scan tanpa nama di kertas kosong. Bisa ya? Ini dalam rangka memenuhi tugas kita. Pak. Oke. Baik, kalau begitu kita akan masuk pada materi kita hari ini sesuai dengan perbincangan kita kemarin, bahwa hari ini kita akan berbicara soal latar belakang konteks teologi kontemporer. Latar belakang soal teologi konteks teologi kontemporer itu. Bukunya memang sudah saya sampaikan kemarin, buku itu. Ini menjadi buku utama kita yang kemarin ya. Dari sini kita akan banyak nanti berdiskusi. Pastilah Bapak Ibu saudara-saudara sudah melihat ya apa yang dituliskan dalam buku ini soal latar belakang
teologi kontemporer itu sendiri. Nah, bagaimana sejarahnya, lalu bagaimana keadaannya, gitu, soal latar belakangnya. Tapi kita akan coba bincang lagi lebih dalam soal bagaimana sebenarnya teologi kontemporer itu. Nah, kalau kita berbicara soal teologi kontemporer itu, maka kita akan melihat definisi dari teologi kontemporer itu sering lagi disebut dengan teologi modern atau disebut dengan teologi historis kritis. Nah, dari pengertian teologi kontemporer itu sendiri, teologi yang berdasarkan pada skeptis sering disebut menaruh kecurigaan atau keraguan-raguan terhadap Alkitab. Itu sebenarnya teologi kontemporer ini. Oke, silakan kalau ada yang ingin matikan kameranya ya, nggak apa-apa ya. Nah, intinya sebenarnya teologi kontemporer ini lebih menekankan sumber teologinya bukan lagi pada Alkitab, tapi sudah lebih menekankan sumber teologinya pada filsafat. Akhirnya teologi kontemporer ini lebih cenderungnya untuk menggeser kedudukan firman Tuhan dan menggantikannya dengan filsafat. Ini yang kita lihat sekarang dalam teologi kontemporer itu. Ada penggeseran dari dari keadaan kita yang selama ini meyakini sumber satu-satunya kebenaran hanyalah Alkitab. Tapi dengan belajar teologi kontemporer nanti kita akan melihat bahwa sumber yang digunakan oleh teologi kontemporer itu tidak lagi mutlak pada Alkitab, tapi sudah bergeser pada filsafat. Ini yang akan nanti kita diskusikan mengapa begitu terjadi. Sebentar ada yang mau masuk ini. Sebentar ya, ada yang mau masuk teman kita. RD Bruto. Oke. Ya, semoga beliau bisa masuk ya. Selamat datang Pak RD, kami sudah mulai tadi. Kami sudah berbicara soal latar belakang teologi kontemporer ya. Nah, kalau kita bicara apa sebenarnya yang dimaksud dengan teologi kontemporer, kalau teologi tidak usah lagi kita bahas ya. Kontemporer itu berarti kan sewaktu atau sejaman atau masa kini lah. Jadi kontemporer sebagai teologi modern atau teologi masa kini yang mungkin yang teranyar gitu ya, terupdate. Nah, kira-kira begitulah teologi kontemporer. Nah, kalau Etta Linnemann lebih melihat teologi kontemporer itu lebih cenderung bersifat penyelidikan untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan atau teologi yang universitas ya. Dengan demikian teologi kontemporer adalah tadi sudah saya katakan di atas teologi historis kritis, bahkan sudah dikatakan sih tidak berdasar pada Alkitab. Jadi sudah lebih kepada pengetahuan atau filsafat. Nah, kalau kita melihat latar belakang teologi kontemporer ini kapan dimulai? Dimulai itu sejak 1919 di Swiss. Itu permulaan teologi kontemporer ini mulai bergulir ya. Nah, ini ada lagi mau masuk. Kemudian sudah dimulai sebenarnya mulai dari Karl Barth ya di tempat maksudnya dia apa di Jerman perbatasan ya, di perbatasan Jerman itu di Swiss. Kemudian teologi itu dikembangkan oleh Immanuel Kant. Dan inilah merupakan titik tolak teologi kontemporer dimulai. Apa yang memicu teologi kontemporer itu muncul?
Yang pertama yaitu Renaissance. Ini yang memicu. Nah, Renaissance itu kan yang mengidolakan intelektual. Artinya yang memberikan posisi intelektual pada kehidupan ranah pendidikan ya. Itu terjadi pada abad pertengahan. Artinya Renaissance itu muncul pada 1350 sampai 1650. Dengan lahirnya Renaissance, penekanannya kemuliaan manusia, bukan lagi kemuliaan Allah. Mulai ada pergeseran. Jadi manusia menjadi pusat. Ini yang dari Renaissance. Manusia itu menjadi pusat. Bukan lagi Allah yang menjadi pusat. Ini mulai bergeser. Karena rasio lah yang dikembangkan. Nah, akhirnya Renaissance itu mendatangkan skeptis, keraguan-raguan ya terhadap Alkitab itu sendiri. Nah, tokoh yang terkenal dari Renaissance ini adalah Descartes, Spinoza, dan Leibniz, yang mengatakan bahwa penalaran manusia dan ilmu pengetahuan mampu untuk memahami teka-teki kehidupan. Jadi ketika daya nalar kita bekerja, rasio kita bekerja, maka dia bisa memecahkan teka-teki kehidupan. Sehingga mereka sangat meremehkan Alkitab, apalagi bicara mujizat, wahyu, itu mereka abaikan dan tolak. Nah, tokoh lain selain Descartes, Spinoza, Leibniz adalah John Locke. Ini soal Renaissance ya, yang mengandalkan rasio tadi. Dia berargumentasi bahwa semua yang ada dalam pikiran manusia berasal dari sensasi. Lalu dia mengakui beberapa aspek wahyu ilahi, namun ia menyangkal inti dari iman Kristen. Karena apa? Terjadi kontradiksi dengan penalaran berdasarkan pengalaman. Nah, selain John Locke, ada lagi George Berkeley yang mengajarkan bahwa si pengetahuan ada dalam pikiran. Jadi semua menekankan pikiran lagi. Kemudian ini Dave Hume, juga seorang skeptis dari Scotland, mengkritisi mujizat-mujizat Alkitab, bahkan menyangkal kemungkinan untuk mengetahui kebenaran yang objek. Nah, jadi penekanan pada rasio ini mengakibatkan Alkitab mengalami penggeseran. Tergeserlah posisi Alkitab. Itu memicu. Yang berikutnya yang memicu terjadinya teologi kontemporer ialah idealisme. Nah, idealisme ini mengatakan realitas tidak terletak pada wilayah fisik, melainkan pada wilayah akal. Nah, jadi di balik semua realitas ada akal ilahi yang menggerakkan dunia ke arah yang lebih baik. Nah, tokoh idealisme yang paling terkenal ialah Immanuel Kant. Dia berargumentasi bahwa konsep seseorang terhadap Allah harus berasal dari penalaran. Jadi kalaupun kita hendak membicarakan Allah, harus berasal dari penalaran. Sehingga dia menolak bukti keberadaan Allah. Bahkan menyangkal keabsahannya. Bahkan pada akhirnya dia menggolongkan kekristenan pada nilai di bawah wilayah normal. Alasannya karena dia menggabungkan rasio dan empiris, pembuktian sesuatu berdasarkan metode ilmiah.
Selain Immanuel Kant nanti ialah George Hegel yang menjabarkan hanya pikiran real setiap hal lain yang merupakan ekspresi dari absolut, dari Allah. Itulah yang menjadi tokoh dari idealisme ini. Nah, kemudian setelah Renaissance, kemudian idealisme, apalagi yang memicu lahirnya teologi kontemporer adalah dari rasio, dari daya nalar, maka kita akan melihat ciri-ciri mereka. Apa ciri-ciri teologi kontemporer itu? Cirinya pertama, mereka mempertuhankan rasio. Jadi daya nalar, akal, pikiran, itulah Tuhan bagi mereka. Sehingga rasio itu menjadi tolak ukur kebenaran. Dengan demikian kembali tergeserlah Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas. Menolak otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Sehingga banyaklah paham-paham ismet, ya, paham-paham atau isme yang diakibatkan dari teologi kontemporer ini. Apakah paham yang dilahirkan dari teologi kontemporer? Historisme. Historisme ini menekankan tolok ukur dalam kebenaran itu harus dipandang dari sejarahnya secara akurat, objektif, harus diuji. Nah, ini sehingga banyak para ahli historisme itu atau historianisme atau historisme itu selalu mempertanyakan kebenaran, bahkan mengulang lagi sejarah supaya melihat kebenaran itu sendiri. Padahal kalau kita melihat Alkitab sendiri, banyak peristiwa yang tidak bisa dipaparkan secara sejarah atau secara empiris. Banyak. Tidak bisa, karena ya banyak muatan ilahinya ya. Itulah paham yang pertama. Paham yang kedua ialah saintisme. Pengetahuan. Ya. Ini dipelopori Galileo. Karena pengetahuan itulah yang akan menjawab misteri dalam dunia. Jadi mereka mulai menolak kejadian 1 dan 2 itu. Soal penciptaannya. Nah, jadi ini pengetahuan yang diandalkan, paham pengetahuan. Scientific. Baru yang ketiga yang lahir dari paham teologi kontemporer ini kritisisme. Karena kritisisme ini mengkritik ya. Jadi naskah-naskah itu bisa dikritik apakah asli apa tidak. Maka semua mereka mencari kebenaran melalui kritisisme. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, sekarang kan naskah kritisisme dikritik. Perjanjian naskah-naskah manuskrip baik dari Quelle, Qumran, Masorah, teks itu semua dikritisi secara teks dan sumber-sumber digali. Lahirlah ini kritisisme. Artinya dikuliti semua Alkitab ini. Baru rasionalisme. Tadi sudah kita katakan juga pengetahuan rasional, rasio itu menjadi sumber kebenaran. Lalu optimisme. Jadi pencerahan tidak mengakui dosa asal. Dosa dianggap sebagai suatu peristiwa psikologis dan khayalan belaka. Di ajaran yang menekankan penderitaan salib harus diganti dengan pemikiran ajaran yang positif atau positivisme atau optimisme.
Nah ini yang yang kita lihat dalam paham yang diakibatkan teologi kontemporer. Nah berikutnya ialah ruang lingkup teologi kontemporer. Ruang lingkupnya ya teologi liberal, kemudian teologi neo-ortodoks, kemudian teologi demitologisasi, kemudian teologi fundamental, teologi pengharapan, teologi neo-evangelikalisme, teologi sekularisasi. Itulah ruang lingkup teologi kontemporer yang berkembang. Teologi liberal abad ke-18 ya 17-18, teologi neo-ortodoks setelah Perang Dunia Pertama, teologi demitologisasi Bultmann itu ya abad ke-20, teologi fundamental, teologi pengharapan abad ke-20 juga, teologi neo-evangelikalisme abad ke-20, teologi sekularisasi. Nah itu yang kita lihat dalam ruang lingkup teologi kontemporer. Dan yang terakhir yang hendak saya sampaikan adalah apa konsep dasar dari teologi kontemporer? Ya, konsep dasarnya tadi dibangun atas dasar filsafat, bukan lagi atas dasar firman Allah. Nah, itu yang kita lihat konsep dasarnya. Sehingga nanti kalaupun kita kembangkan pembahasan kita selama 1 semester ke depan, berbicara soal teologi kontemporer, harus kita berpikir bahwa teologi yang kita bahas itu konsep dasarnya ialah filsafat, bukan lagi teologi. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin apa gunanya kita pelajari teologi kontemporer gitu ya? Ya supaya kita bisa melihat teologi kita secara murni, posisi teologi kita. Nah, ketika kita nanti berbincang dengan masyarakat atau warga jemaat, kita sudah tahu teologi kontemporer yang berdasarkan filsafat dan teologi kita yang berdasarkan pada Alkitab. Nah, ini hanya sebagai pemicu diskusi kita, pengembangan dari buku ini. Kalau ada yang kita diskusikan, silakan. Dan persilakan kepada kita. Sedikit Pak, Oke. saya mau mengenai yang memicu teologi kontemporer. Ya. Yang Bapak sampaikan adalah persoalan resonance atau afkalerung atau pencerahan. Ya. Baru idealisme. Tapi saya tidak melihat di sini ada perannya materialisme seperti Karl Marx, Nietzsche. Apa mereka tidak punya masuk dalam teologi ini? Padahal mereka itu menggegerkan dunia dan melakukan perubahan yang besar. Apa itu tidak masuk dalam pemicu lahirnya teologi kontemporer ini? Mohon arahan, Pak. Oke, baik. Memang Karl Marx yang menggelontorkan teori komunisme ya tidak dimasukkan dalam teologi kontemporer karena dia kan bukan mendasarkan pemikirannya pada filsafat, tetapi dia kan dalam teori egaliter ya kebersamaan sebenarnya yang didasarkannya. Jadi sehingga dia tidak pemicu teologi kontemporer. Jadi dia hanya bagaimana supaya harta kekayaan itu tidak dimiliki oleh seseorang, tapi teologinya, pemikirannya supaya kekayaan itu milik bersama. Sebenarnya dia lebih pada teologi mula-mula, gereja mula-mula. Dijual, lalu dimiliki bersama-sama. Nah, itu kan teologi yang mereka bangun. Karena mereka kan melawan kapitalis saat itu kan. Supaya jangan ada orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ya, itu yang mengakibatkan munculnya gerakan itu, Marxisme. Jadi itu mungkin makanya teologi kontemporer tidak menganggap itu pemicu menjadi sebuah bagian dari pemicu lahirnya
teologi kontemporer itu. Demikian, ya. Terus Pak, begini Ya. Pak, kalau memang warna teologi kontemporer ini adalah persoalan historis atau historis kritis, berarti sebenarnya teologi kontemporer ini lahir daripada dinamika hermeneutika itu Pak ya? Ya, betul. Artinya karena ada cara berpikir manusia mendekati teks dengan cara pendekatan, ada yang pendekatan fundamental, ada yang historis, ada yang rasional. Jadi teologi kontemporer ini kita melihat sebuah rangkuman paradigma manusia dalam memahami teks. Kurang sebegitu Pak? Ya, kalau secara apanya seperti itu, artinya ada upaya dari setiap kita, orang-orang yang belajar ya secara kan ini kan kita sekarang mendekati mencari kebenaran dengan berbagai cara ya. Kalau teologi kan berdasarkan teks Alkitab, tapi kalau filsafat kan berdasarkan pengetahuan. Nah, jadi para teologi kontemporer ini mereka lebih cenderung bukan mendekati kebenaran itu dari Alkitab, tapi bahkan tadi sudah hampir melenceng dia kepada filsafat. Tapi selalu mengaku teologi. Nah, padahal kalau teologi kan teologi berdiri sendiri, filsafat kan filsafat. Pendekatannya berbeda. Jadi, tapi mereka masih mengaku teologi, tapi pendekatannya filsafati. Nah, itu yang kita lihat, gerakan itu terjadi dari gerakan kekristenan itu sendiri, tetapi pendekatannya filsafat, mencari kebenaran dari luar Alkitab. Sebenarnya kalau teologi sudah namanya pun teologi kan, Theos dan Logos, berarti kan sumber kebenarannya harus dari Alkitab. Tapi isinya mereka sudah filsafat. Itu yang bisa saja dinamika dari berteologi sendiri, dinamika dari berteologi itu sendiri, tapi dinamikanya sudah lebih mengarah kepada filsafat, bukan lagi pada Alkitab. Gitu. Begitu. Tapi ini filsafat Barat Pak ya, nggak filsafat Timur Pak ya? Bukan, dia filsafat Barat, betul. Filsafat Barat Pak ya? Ya, bukan filsafat Timur. Kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin Pak, sedikit Pak. Oke, silakan Pak Irwi. Bapak tadi menerangkan kepada kami bahwa teologi kontemporer ini adalah tidak tunggal lagi bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang sebagai sumber. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya Pak, artinya sebagai ya seorang pendeta mengatakan bahwa pasti itu yang menjadi sumber utama. Tapi saya ingin menggali misalnya dari Bapak misalnya, kira-kira apa pendukung, apa kelemahan Alkitab? Misalnya yang sangat begitu dalam misalnya, ketika misalnya dari teologi kontemporer ini yang sangat terdukung dalam kelemahan itu misalnya. Apa misalnya titik-titik kelemahan dalam Alkitab sehingga teologi kontemporer ini begitu ya tidak lagi asas tunggal untuk menerima kebenaran itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, Renaissance itu telah mengakibatkan penekanan bukan lagi pada Alkitab, tapi sudah menekankan pada kebangkitan intelektual, pencerahan waktu itu ya, Aufklärung. Jadi pendekatan kita untuk mencari kebenaran bukan lagi dari segi firman, tapi sudah dari segi intelektual. Bahkan manusia jadi pusat, bukan lagi Allah yang menjadi pusat. Nah, ini contoh bahwa kebenaran itu tidak mutlak lagi berada pada Alkitab, tidak mutlak lagi berada pada firman Tuhan, tapi kebenaran itu mereka bisa dapatkan dari itu tadi rasio pikiran, mereka dapatkan dari akal, dan mereka mengatakan bukan lagi pada wilayah Alkitab, tapi sudah wilayah akal. Ada yang mereka katakan bahwa kebenaran itu sudah berasal dari rasio pemikiran. Nah, makanya dalam Alkitab kan mereka tolak mukjizat. Secara rasio kan nggak bisa kita masukkan ke dalam akal kita soal mukjizat. Nah, itu mereka mengatakan itu seperti tidak ada kebenaran di sana. Karena kalau berdasarkan rasio,
ya tidak bisa kita terima mujizat. Nah, tapi karena mereka sudah mendekati dari daya nalar tadi, dari pikiran dan rasio mereka, maka mereka cenderung menolak Alkitab. Dan sudah lari kepada filsafati. Filsafat kan mencari kebenaran memang bukan dari Alkitab, mencari kebenaran dari dunia, dari rasio, dari pikiran. Nah, tetapi mereka tidak mengaku teologi, tapi mengaku filsafat. Nah, ini kan teologi kontemporer namanya. Tapi pendekatannya bukan teologi murni lagi. Sudah mendekatinya dengan pendekatan di luar Alkitab. Nah gitu. Jadi memang pemikiran-pemikiran mereka ini sudah lebih sekular ya, tanda petik ya, sekular. Bukan lagi murni Alkitab. Nah, jadi sudah banyak filsafat-filsafat yang memengaruhi kebenaran itu. Jadi kalau bicara filsafat kan kebenaran bukan mutlak lagi pada Alkitab, tapi kebenaran mutlak pada rasio filsuf itu sendiri. Demikian Pak RD. Ada lagi kira-kira yang mau menambah masukan, karena kita kan ini diskusinya ini. Bukan kebenarannya dari saya lagi kan, ini kebenarannya dari kita semua. Kita sama-sama menggali bagaimana sebenarnya teologi kontemporer ini latar belakangnya. Tadi saya hanya picu diskusi kita melalui latar belakangnya gitu. Yang mana tahu masih ada pemikiran lain dengan membaca bukunya James R. Tonang ini. James R. Tonang pun kan menjelaskannya secara ringkas pemicunya, tapi kita memperdalam tadi. Ada kira-kira lagi? Ya, saya Pak Januar, Pak. Ya, silakan Pak. Jadi bisa kita katakan bahwa teologi kontemporer kan sumber utamanya bukan di Alkitab tapi filsafat. Dan saya melihat bahwasanya ini juga kalau yang lain mengatakan ajaran yang sesat ya Pak, karena tidak sesuai dengan Alkitab atau tidak lagi mengutamakan Alkitab sebagai kebenaran mutlak. Tetapi ada ontologi, yaitu mempelajari suatu keberadaan atau kondisi yang sesuai fakta, yang ilmiah, yang dapat diterima oleh akal dan pikiran. Dan juga ada nilai epistemologinya. Jadi itu yang paling tinggi saya melihat di situ, bukan lagi soal keimanannya Pak. Jadi bukan lagi soal teologianya. Tetapi ini juga saya punya buku persoalan-persoalan filsafat Pak dari Smith ini mengatakan bahwa teologi kontemporer itu juga nanti akan sangat berguna, dan itu yang lebih utama sekarang ini dalam dunia hybrid ya. Dunia hybrid, kedokteran, penemuan-penemuan virus dan sebagainya. Dan memang ini yang harus dikaji oleh kaum sekuler, kaum ilmuwan yang besar di dalam dunia filsafat. Jadi dan mungkin nanti ini juga Pak, saya pikir bisa berguna untuk kita, kami sebagai para pelayan, tidak hanya melihat dari segi pengetahuan saya pikir ya kontemporer ini, tapi bagaimana mengutamakan teologi dan merelevansikan sesuai dengan keadaan atau situasi pengetahuan yang ada dalam konteks sekarang sesuai dengan yang terjadi di masa yang sekarang ini. Saya pikir apakah memang kira-kira nanti begitu sesuai dengan panggilan kami sebagai pelayan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itulah ya tantangan kita sekarang. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Januar. Teologi modern ini atau teologi kontemporer ini kan menjawab kebutuhan kita sekarang. Kalau kita bicara COVID, kan tidak akan mungkin ada di Alkitab. Tapi kita harus berteologi COVID.
berarti kita akan membahas COVID bukan lagi secara alkitabiah, tapi dari segi saintifik. Menjelaskan COVID dulu, lalu apa relevansinya pada kita berdasarkan teks-teks suci. Kalau bicara COVID, ya jelas tidak alkitabiah. Tapi kita harus mengatakan teologi COVID. Sekarang yang dikembangkan lagi teologi tubuh. Dia lihat sesuatu, dia buat teologi sahala. Bahkan ada dia temukan teologi ini katanya. Tapi tidak ada itu dalam Alkitab. Ini sekarang yang fenomenal kan. Nanti bentar-bentar lagi teologi salak, teologi mangga, ya semua dibuat, semua jadi teologi nanti semua. Tapi kupasannya bukan Alkitab, saintifik. Ini yang akan mengembang nanti. Bahkan nanti tesis saudara-saudara, Bapak Ibu sudah mengangkat teologi-teologi lokal. Bisa lolos nanti itu dalam ujian tesis. Ini yang makanya kita perlu membahas teologi kontemporer. Saya baca dulu pendapatnya siapa ini yang dibuat Artonang dalam buku The Blackwell Companion to the Modern Theology. Gareth Jones mengatakan begini: modern theology begins when theologians look beyond the church for answer of their question and when new challenges rose to make people think about their faith with renewed urgency. Apa yang dikatakan oleh Gareth Jones? Dia mengatakan begini tadi, teologi modern, itu termasuk teologi kontemporer, mulai ketika para teolog mencoba menjawab di luar pemikiran gereja. Di luar Alkitab berarti kan, di luar Alkitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terbangun dalam tantangan jemaat dalam berpikir di dalam iman dan iman yang urgensi sekarang. Iman yang urgensi harus kita jawab. Teologi COVID muncul. Coba sekarang buku baru sekarang kan. Teologi COVID. Dari mana itu? COVID dalam Alkitab tak ada. Tapi jadi teologi. Teologi tubuh. Teologi sahala. Nah, sekarang udah muncul teologi sahala. Ntar lagi teologi rambut lagi. Tapi sedikit, Pak. Ya, silakan. Saya pikir dalam hemat saya, salah satu indikatornya munculnya teologi kontemporer ini kan ketika gereja memasuki yang namanya dunia kegelapan. Ya. Bagaimana dogma itu dilakukan secara normatif. Manusia ditakut-takuti dengan ajaran neraka dan dimabukkan dengan ajaran sorga, sehingga manusia kehilangan akalnya. Jadi manusia tidak bisa bertuhan dengan akalnya. Tersangkut paut dengan teologi yang Bapak sebutkan, dalam hemat saya adalah, memang menurut saya teologi itu berteologi nggak sama dengan berdogmatika. Mungkin berdogmatika kita akan gamang ketika kita membicarakan sesuatu yang terlepas atau yang berkontroversi dengan konvensi kita. Tapi saya pikir berteologi kita boleh membicarakan apa saja, selama kita punya dalil-dalil tentang humanity dan lain sebagainya. Tapi poin saya yang mau saya sampaikan adalah begini, Pak. Dari yang Bapak terangkan ini yang menarik bagi saya, artinya rupanya berteologi ini kita tidak harus berangkat dari sesuatu yang via positiva saja ternyata rupanya. Ternyata kita juga bisa berangkat dari via negativa. Dan cara satunya untuk bisa berangkat dari via negativa adalah no truths without facing criticism. Tidak ada kebenaran tanpa melewati sebuah kritik, dan kritik itu mungkin dari historis, dari sejarah, dari segala macam. Nah, di sini juga karena Bapak menerangkan sama kami bahwa ternyata teologi kontemporer itu sangat berkaitan sekali dengan filsafat. Berarti kita juga harus melihat bahwa teologi kontemporer itu tidak boleh hanya sebagai sekularisme atau ateisme semata, tapi kita juga harus melihat bahwa ternyata teologi kontemporer itu juga adalah kekayaan daripada teologi itu sebagai interdisipliner ilmu pengetahuan, agar pemahaman teologi itu tidak hanya mentok dalam persoalan Alkitab belaka, tapi Alkitab itu diperkaya dalam berbagai disiplin ilmu manusia. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi kalau misalnya berteologi interdisipliner itu bagus. Tidak masalah. Yang kita lihat dalam teologi kontemporer ini ialah mereka telah mendasari semua dasar teologinya
bukan lagi di Alkitab. Kalau teologi interdisipliner kan berarti kita masih mendasari teologi kita dari Alkitab. Lalu kita membandingkan dengan paham-paham sekular ya di luar Alkitab. Nah, tapi kalau teologi kontemporer itu mereka sudah menolak, menafikan semua kebenaran-kebenaran dari Alkitab. Misalnya tadi Renaissance atau idealisme, mereka berpusat pada manusia, bukan lagi berpusat pada Tuhan. Nah, kalau semua teologi kita berpusat pada manusia, maka nanti bisa saja dogmatika pun akan berubah. Jadi Tuhan lagi bukan segalanya. Tuhan itu ada pada saya semua. Jadi nanti bisa kita berkata Tuhan tak bisa tanpa saya, kan itu. Immanuel Kant kan itu. Bahkan Sigmund Freud kan itu berkata begitu kan. Ergo sum misalnya. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran yang bisa menggeser posisi Tuhan tadi, posisi Alkitab dari teologi. Nah, tapi kalau berteologi interdisipliner itu bisa saja, sah-sah saja, tanpa mengurangi pemaknaan teologi kita, gitu. Tapi kalau sudah menafikan kebenaran Alkitab, nah itu yang mungkin yang sudah melenceng tadi. Maksud saya Pak, berarti kita bisa sebenarnya melihat bahwa teologi kontemporer ini sebuah tantangan ya, sebuah tantangan dari dunia ini. Hei para teolog, ayo coba uji kebenaran teologimu dari ilmu-ilmu yang ada. Maksud itu yang interdisipliner maksud saya Pak. Betul. Mungkin poinnya agar kita tidak terlalu nyaman dengan soal perjanjian lama dan perjanjian baru saja Pak kan? Iya betul. Terima kasih Pak. Artinya sekarang di dunia ini berkembang teologi-teologi lain gitu loh. Supaya kita paham ada teologi-teologi lain yang di seputar kita yang tanda petik tadi sudah bukan bagian kita, tapi mengaku teologi gitu. Kita harus awareness, sadar ada kegamangan sekarang ini berkembang gitu. Teologi-teologi bermunculan, mudah sekali sekarang bermunculan teologi. Makasih bilang tadi ada teologi tubuh, ada teologi apa tadi, teologi sahala, ada teologi sebentar teologi COVID. Itu jadi terlampau mudah kita membuatnya seperti itu. Tapi ketika kita melihat kupasannya sudah banyak yang filsafat kan gitu. Jadi itu yang harus kita berpikir secara kritis, tajam dengan fenomena yang ada ini kontemporer. Nanti kita akan bahas satu persatu, kita akan semakin diperkaya melihat posisi kebenaran itu sebenarnya yang dikupas dalam buku ini, apakah memang sudah filsafat semuanya? Ya itu kan, atau masih ada lagi dari kitab suci dasar-dasar pemikiran mereka. Nah begitu. Baik, ada lagi yang mau? Ya silakan. Berarti teologi kontemporer ini menjadi tantangan iman juga nih bagi kita gitu ya Pak? Betul sekali. Ya, karena misalnya kan kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini yang imannya masih agak lemah gitu kan, bisa juga ini terpengaruh kan mahasiswa-mahasiswa teologi gitu. Karena dulu ketika kami kuliah di kampus masih S1 gitu ya, semester 1, semester 2 sampai semester 3, itu banyak sekali tuh mahasiswa itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran filsafat, sehingga banyak juga yang keluar dari sekolah teologi karena sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan kita sekarang diperhadapkan juga dengan teologi kontemporer ini juga menjadi tantangan iman juga bagi kita ya Pak. Betul. Nah jadi memang mengapa kita belajar ini, seperti saya katakan tadi, supaya kita tahu mendeteksi dini ada sebenarnya tantangan di depan mata kita yang sedang berkembang, yang sering menurut kita kebenaran, tapi bukan lagi kebenaran. Banyak orang istilah-istilah sekarang kan teologi kemakmuran misalnya contoh yang sedang berkembang. Lalu jemaat kita terhipnotis dengan teologi kemakmuran. Padahal lebih bukan sukses Pak. Lebih sukses misalnya. Itu kan terhipnotis dengan teologi-teologi seperti itu. Doa-doanya pun sudah doa-doa sukses kan. Diberkatilah usahamu, dibuat berhasil, penyakitmu disembuhkan. Wah. Jadi dia Tuhan, bukan lagi Tuhan yang menyembuhkan, dia yang menyembuhkan. Cucu. Lihat sekarang si Simon yang di Kalimantan itu.
cak 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 cak, 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 hanya gitu-gitu sembuh kan? Itu tantangan loh bagi kita. Nggak tahu kita kekuatan mana itu. Hanya dia gini-gini kan aja. Sembuh. Kalau kita tonton itu, kita pun makin takut. Ya, gimana ini ya? Apakah memang nggak ada lagi Tuhan? Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kita melihat fenomena itu, lalu ketika nanti misalnya kita ditanya jemaat, apakah manusia bisa menyembuhkan seperti Yesus? Jadi kita diperhadapkan dengan itu, hanya tinggal tak 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 sembuh. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, coba aku tunjukkan ini. Ini. Sabar ya. Kasih lewat. Lihat kertasnya ya, kalau yang nggak ada kertasnya nggak dilayani. Duduk aja ya. Tapi kasturnya tak lewat kok. Dekat kamu dekat. Saya bebaskan kamu dari segala kelemahan penyakit. Nah, itu kan salah satu contoh itu. Yang membebaskan apa itu, dia dari kuasa kegelapan itu bukan lagi Yesus, Simon. Cik, 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 sembuh. Yesus aja nggak pernah gitu loh. Ditulis sakit penyakit kertas, langsung cik 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 sembuh, cik 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 sembuh. Yesus gitu kan, Yesus sembuh. Wah, keren itu. Berguru aja kita ke dia, supaya semua orang yang sakit di Sumatera ini sembuh semua kan. Ngapain belajar kepada Yesus lagi? Berguru aja sama si Simon. Ngapain perjanjian lama perjanjian baru kita butuhkan? Ya, kuliah S2, S3 ngapain? Toh yang dibutuhkan jemaat yang seperti itu kok. Cik cik Jesus, cik 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 Jesus. Tumbang menumbangkan semua. Orang berduyun-duyun loh. Seluruh Indonesia ke sana. Ini Jadi kan menurut pandangan Pak, izin Pak, menurut pandangan teologi kontemporer bagaimana itu Pak? Bagaimana kita menanggapi itu? Nah itu tadi. Jadi bukan lagi Alkitab sebagai sumber kebenaran. Sudah akal, sudah manusia pusat, bukan lagi Tuhan pusatnya. Si Simon sekarang pusatnya. Bukan lagi Yesus. Jadi yang menyembuhkan itu bukan Yesus lagi, Simon. Pendeta Simon. Tapi dia kan katanya Yesus juga, Pak. Mengatakan dalam nama Yesus, Pak. Banyak yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apakah itu percaya Yesus? Banyak itu. Dukun pun pakai nama Yesus kok. Iya kan? Saya menyembuhkanmu dalam nama Yesus katanya. Dia dukun. Jadi ini tantangan di depan kita. Bagaimana kita menguji kebenaran itu di depan mata kita? Ini sekarang di depan kita loh. Nanti ada Simon-Simon baru lagi nanti di Medan. Dan jemaat kita ke sana semua pergi. Gak percaya lagi dia pendeta kita yang pendeta yang berdoa kesembuhannya. Gak ada percaya lagi. Berjam-jam kita percaya nggak sembuh juga. Dia hanya tulis Jesus cek 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 sembuh. Tonton aja, aku sering nonton dia itu, aku pikir dari mana kekuatan kawan ini. Bisa sembuh gitu loh. Iri juga, Pak. Iri juga kita, Pak. Tak ada khotbah, tak ada nyanyian gereja. Tak ada itu. Dia datang pakai celana pendek pula itu. Celana pendek, pakai baju olahraga, gitu. Coba kita berkhotbah Pak seperti dia.
Wah, diusir dari gereja. Kata sesat ini katanya kan. Nah ini ya teologi kontemporer kan. Nanti dari pengalaman dia itu dia buat nanti teologi penyembuhan. Itu. Teologi penyembuhan ala Pendeta Simon. Dia buat layak Alkitab nanti. Cok. Jadi barang itu. Itu. Ini yang sekarang kita hadapi. Lalu bagaimana sikap kita? Berarti kan disitulah kita butuh daya kemampuan kritis kita melihat kebenaran itu dari sisi Alkitab. Ya ada lagi kira-kira yang mau diskusi sharing. Ya silakan. Jadi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya perkembangan teologi kontemporer tadi berarti Bapak tadi sebutkan banyak yang berakhiran kata isme ya Pak ya. Ya. Jadi isme ada historisme, ada sentimisme, kritisisme, rasionisme dan optimisme. Berarti isme itu sangat berpengaruh, sangat kuat dalam perkembangan teologi kontemporer. Ya, sehingga nanti tadi ada kata penyembuhanisme apa segala macam, hipnotisme. Nah, sekarang kan di Medan ada itu dibuat terus itu Pak, seminar bisa menghipnotis. Nah, jadi hipnotisme ada juga taisme. Jadi itu juga dan memang kalau yang dibutuhkan oleh jemaat itu kadang seperti juga kita bisa membuat jemaat tiba-tiba menangis karena apa pergumulannya yang berat. Kita bisa melihat sampai terjatuh. Ya, saya juga sering juga itu Pak, ada di persekutuan itu Pak, saya yang disuruh mendoakan. Ya, memang betul juga Pak, kita doakan dalam nama Yesus. Ya, tapi memang nyanyi-nyanyi dan pujian dulu. Seperti setelah kita topang dalam penopangan tangan, dia langsung memang seperti harimau itu Pak. Itu gimana? Meronta-ronta dia Pak. Jadi bisa juga dia gigit kita. Jadi perlu juga ada teman yang harus memegangnya gitu. Tetapi itu juga akhirnya ya menurut pengakuannya memang ada begitu. Kita tidak tahu apakah benar. Saya sendiri juga tidak tahu apakah kok bisa begitu. Tapi pengaruh isme itu, ya lahirnya aliran-aliran isme itu, saya pikir ini sangat mempengaruhi perkembangan teologi kontemporer. Sehingga ini akan selalu kontekstual terus-menerus sampai akhir zaman. Sehingga ini perlu dipelajari dan Pak RH ini luar biasa bisa mengajari kami gitu. Terima kasih Pak. Betul. Jadi sekarang di gereja pun sudah isme-isme ini banyak. Hipnotisme dalam ibadah sekarang sudah dipelajari. Hipnotisme dalam mendidik anak-anak pun sudah dipelajari sekarang. Hipnotisme loh. Iya, dipelajari. Pak. Nah, misalnya contoh gini. Ketika mau persembahan, hipnotisme ini nanti bisa dilakukan di gereja kita. Kalimatnya kan begini. Saudara telah membawa persembahan yang terbaik dari rumah dan sudah kau bawa sekarang di tempat ini. Tapi jangan beri itu. Buka dompetmu. Lihat yang terbaik. Yang terbaik berarti kan warna merah, Soekarno-Hatta. Angkat satu, beri untuk Tuhan. Maka Tuhan akan membayar 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu. Lebih kemakmuran. Ya, coba kita buat di gereja kita seperti itu. Besoknya pindahkan pendeta ini. Materialisme katanya Pak. Materialis ini pendeta ini katanya. Itu. Disuruh pulang kampung Pak. Iya. Karena apa? Karena kan kita tidak punya target, budget untuk bayar sewa gedung. Mereka punya budget sewa gedung. Sekali menyewa gedung Medan Mall misalnya, 5 juta sekali ibadah. Maka pendeta yang diundang harus mampu menghasilkan sekali khotbah 10 juta. Kalau tidak bisa 10 juta, nggak diundang lagi berkhotbah nanti minggu depan. Gitu. Bisnis itu. Maka teori khotbah dalam hipnotisme dipelajari. Bagaimana jemaat senang secara hatinya, terpuaskan secara duniawinya, lalu tanpa sadar uangnya pun pindah ke kantong persembahan. Kita khotbah kita tidak bisa menghipnotis jemaat, tapi membuat jemaat tidur bisa. Tapi tidak bisa
bisa memindahkan dompet jemaat ke kantong persembahan. Yang datang hanya 2.000, 5.000. Tapi ketika orang yang sama beribadah di GBI, keluar 100.000. Itu hipnotisme tadi. Kita tidak belajar hipnotisme itu. Kalau kita belajar hipnotisme, tapi juga kalaupun belajar hipnotisme kita banyak uang persembahan jemaat, gaji kita tetap nggak naik. Gitu ya Pak. Betul itu Pak, betul. Gaji kita nggak naik. Tapi kalau Pentakosta semua naik, dapat ya untuk kantongnya semua. Maka dia belajar teologi hipnotisme. Gimana caranya supaya harta kekayaan mereka itu pindah ke kantongku. Kalau kita pindahkan ke kantong gereja, gaji kita nggak akan tambah-tambah kok. Gitu terus. Makanya nggak mau kita belajar hipnotisme itu. Capek kita kan. Gitu ya. Oke, makasih ya Pak Januar. Jadi berketawa kita keduanya. Ada lagi? Wah, Pak Pris ini. Iya, berarti pengaruh isme ini sangat besar Pak ya. Iya. Terlebih memberikan dampak pengaruh negatif kan gitu Pak. Iya, betul. Bukan hanya di dalam dunia gereja, di dalam kehidupan sehari-hari pun memberikan pengaruh negatif. Contohnya suku isme, karo-karo sama karo-karo semua, manurung sama manurung semua. Jadi memang itu nggak bisa dihilangkan secara drastis, tetapi setiap zaman pasti itu akan hadir untuk mempengaruhi kehidupan, baik dia menyerang dalam hal apapun seperti itu ya Pak. Jadi buat kita jangan pula kita menjadi pelaku isme juga Pak ya. Nggak ada artinya gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Betul. Dan kalau paham isme ini masuk ke gereja, ya apalagi dalam pemilihan-pemilihan, pemilihan ketua sinode, ketua moderamen, itu mempengaruhi. Ya, bisa gara-gara isme ini pun bisa pulang kampung salah kamar kan itu. Kau nggak pilih aku katanya. Nah kalau akhirnya kalau tidak menang, kalau menang dia tidak dia yang dipilihnya itu kan terjadi like or dislike. Itu kelemahannya. Jadi ketika dia menang lalu orang yang lain tidak pilih dia ketika pemilihan itu, like or dislike terjadi. Nah makanya memang biarlah terpilih tanpa harus ada isme-isme kan. Tapi memang benar-benar dia pilihan yang terbaik. Itu kalau di gereja. Nah memang paham-paham isme ini ya ada juga yang baik tapi tidak semuanya buruk kan. Tapi banyak juga yang negatif. Gitu ya. Baik, ada lagi kira-kira yang mau menyampaikan pemikiran-pemikirannya? Saya sedikit saja Pak, Ya. menyangkut tentang Pastor Simon tadi. Kalau kita tarik ini ke dalam konteks Yesus ya, saya pikir orang-orang Yahudi ahli Taurat juga memperkatakan kepada Yesus, siapa ini orang? Kenapa tepuk-tepuk, ludah-ludah, mata melihat, apa melihat? Dan hal yang sama juga dirasakan oleh para rasul-rasul itu. Masa hanya megang jubah sembuh, hanya bayangannya lewat, si Petrus sembuh. Mereka juga akan bertanya, ini siapa ini? Ada kekuatan apa? Artinya begini, memang dalam konsep teologi kontemporer, kita nggak akan berikan tempat kepada yang namanya miracles, mujizat. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa iman kita dibangun daripada cerita-cerita miracles itu. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, jadi Yesus pernah berkata begini, mujizat itu diberikan kepada orang yang kurang beriman. Kalau sudah beriman nggak perlu mujizat. Karena hidup ini semua mujizat. Tapi orang yang ragu, yang masih ya setengah-setengah percaya, butuh mujizat. Nah, makanya seluruh pelayanan Yesus kan sedikit presentasi mujizat. Yang paling banyak dikerjakan Yesus itu mengajar. Mujizat itu terjadi ketika dia habis mengajar. Sekarang nggak ada mengajar, mujizat terjadi. Itu tradisi kesembuhan dalam Alkitab. Pertama Yesus mengajar. Setelah Yesus mengajar, maka implikasi lain ialah
terjadi kesembuhan. Itu yang terjadi. Sekarang tidak. Seperti Simon tadi. Tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Langsung dia keluar dari apanya sambil orang tak tak tak. Jesus, tak tak tak. Jesus, tumbang semua. Ada yang semua keluar semua. Ada yang kesetanan pun semua disembuhkannya. Gak tahu kita kekuatan mana itu. Nah, kalau Yesus benar-benar dia mengajar dulu. Lalu di tengah pengajaran itu ada orang sakit, ada orang apa, dia sembuhkan. Lalu ketika dia sembuhkan, apa dia katakan? Pergi ke bait suci. Sucikan dirimu. Artinya dia kembalikan kepada masyarakat supaya masyarakat menerima dia apa adanya setelah mengalami mujizat. Nah, si Simon ini, orang yang sembuh itu, kemana dia suruh? Gak tahu kita kan? Nah itu ya, jadi memang harus kita kritisi bagaimana proses kesembuhan itu. Nah, ini yang perlu kita kritisi dengan perkembangan teologi kontemporer ini. Ya, demikian. Ada ini pertanyaan, berarti orang yang datang ke Pastor Simon itu orang yang kurang percaya. Betul. Orang yang kurang percaya itu. Karena kita pun kalau kita berdoa dalam nama Yesus itu sudah ada kuasa. Cuma kita nggak percaya kalau kita yang mendoakannya. Itu saja pastorannya. Tapi kalau si Simon yang mendoakannya, percaya dia. Berarti kurang percaya dia kan? Itu. Oh, artinya Bapak nggak menafikan bahwa mujizat itu ada. Cuma cara pandang orang yang nggak berhikmat dengan orang yang nggak berhikmat itu beda tentang mujizat gitu, Pak ya. Betul. Mujizat itu pasti ada. Ya. Tapi bagi orang yang kurang beriman. Nah, kalau saya tanya misalnya sekarang, apakah ini handphone? Ya, bagi orang yang sudah tahu handphone, nggak perlu mujizat menjelaskan ini. Tapi karena orang sulit mengerti ini handphone, dibuatlah mujizat. Supaya dia tahu ini handphone. Bagaimana caranya ini mujizat? Mungkin dibuatlah film-film bertelepon, dia lihat ini kan bisa bertelepon. Wah, rupanya itu handphone ya. Nah, karena dia lihat ada di sini apa-apa. Lampu-lampu bilang, Pak. Ya, kita demonstrasikan, wah handphone rupanya itu. Tapi orang tanpa didemonstrasikan pun lihat ini pasti handphone. Ngapain mujizat menjelaskan ini handphone? Yesus itu juru selamat. Kalau kita yang sudah percaya, amin. Benarlah itu. Tapi orang yang belum percaya, enggak betul itu. Tunjukkanlah sama saya mujizat. Nah itu orang bukan percaya. Buatlah mujizat. Supaya dia percaya Yesus. Tapi kalau sudah orang percaya dia dari neneknya, dari bapaknya, ngapain lagi perlu menjelaskan mujizat Yesus kepada dia? Tapi kalau petobat baru, ya belum kenal lah siapa Yesus. Butuhlah supaya kuat imannya kan. Kayak Bang Januar itu, Pak, petobat baru. Pak, tapi saya pernah menghalangi jemaat saya untuk pergi ke Pastor Simon itu, Pak. Kan dia bilang, pendeta saya mau ke Kalimantan ini. Ngapain ke Kalimantan? Saya mau disembuhkan sama Pastor Simon. Bagaimana rupanya Pastor Simon itu, saya bilang. Dia menyembuhkan dalam nama siapa? Katanya dalam nama Yesus, katanya gitu kan. Kalau dalam nama Yesus, Bapak berdoa sendiri pun bisa, saya bilang begitu, Pak. Tapi memang nggak jadi dia berangkat ke Balikpapan itu untuk bertemu dengan Pastor Simon itu kan. Ada beberapa jemaat saya mau berangkat ke sana, Pak, saya halangi. Saya bilang, diuji dulu, itu dari mana, kuasa siapa? Saya bilang begitu, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Tapi harus diuji dulu, itu dari mana, saya bilang begitu, Pak. Nggak jadi dia berangkat, Pak. Wah, udah pas itu keputusan yang pas itu. jadi menghalangi dia menerima mujizat jadinya, Pak. Karena yang diterimanya bukan mujizat Yesus, mujizat Simon itu. Kalau dia berkatakan tadi berdoa dalam nama Yesus, kalau kita dengar tadi si Simon berdoa bukan dalam nama Yesus, tapi Jesus. Jesus katanya, Jesus. Dia kan orang Indonesia, bukan orang Amerika.
Kalau orang Indonesia bukan Jesus, Yesus. Harusnya Yesus, Yesus. Berarti benarlah kata jemaat tadi. Aku pergi ke sana dalam nama Yesus. Ternyata si Simon bukan mengatakan dalam nama Yesus, Jesus. Jadi memang beda. Kalau kita berdoa kan gini kan, berdoa, ya Yesus, ya Yesus. Kurang Adolf, tapi yes Jesus, yes Jesus. Wah, kayak masuk surga. Kalau sudah pun yes Jesus. Tapi ya Yesus, enggak masuk surga. Seolah-olah begitu. Jadi, Maksud Bapak ada indikasi westernisasi gitu, Pak? Ya, kalau berdoa dalam bahasa-bahasa asing seperti dekat ke surga, tapi berdoa dalam bahasa kita nggak percaya kita terjadi. Itu ada fenomena seperti itu. Coba kalian berkhotbah murni bahasa Indonesia, nggak ada yang percaya. Tapi campur-campur bahasa daerah, campur bahasa Inggris, campur bahasa Ibrani. Wah, Ibrani. hebat kali Bapak ini katanya. Betul. Hal sama itu. Karena orang kalau dalam bahasa yang satu aja terus, nggak suka dia. Suka dia campur-campur bahasanya, senang dia. Kayak jus, kalau hanya satu jus kan nggak enak. Tapi kalau jus campuran martabe kan lebih mahal. Kalau jus jeruk, jus alpukat 15.000, martabe 25.000 katanya. Padahal sama-sama satu gelasnya. Bukan jadi 3 gelas. Dicampur satu gelas 25.000. Satu warna 15.000. Apa bedanya? Volumenya sama kok satu gelas. Tapi karena dicampur 3 warna jadi mahal. Jadi berkhotbah satu bahasa murah 150. Berkhotbah bermacam bahasa 300.000. Ini seluruh. Pak, Ya, ada lagi. Ya, sedikit, silakan. Pak. Sebelum. Ya. Jadi nanti sistem perguruan kita, Pak, kita presentasi juga, Pak. Ya, presentasi. Berarti Boleh. nanti udah bisa dibagikan silabusnya, Pak ya. Ya, oke. Nanti akan saya bagikan. Ini belum final ya. Nanti saya akan bagikan. Iya, Pak, ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Yuk, ada lagi kira-kira? Is pretty clear, Pak. Jelas, cukup jelas, Pak. Oke, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Ya Pak. Sudah, Mas. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati ya. Berdoa, Baik, Pak, enggak, Pak? Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami telah mengakhiri perkuliahan kami sore ini. Kiranya apa yang kami bincangkan menambah wawasan kami untuk semakin mawas diri dalam berteologi, khususnya melihat perkembangan teologi kontemporer. Beri kami hikmat untuk mampu menangkal, bahkan membentengi diri kami dari ajaran yang sesat, tapi memampukan kami untuk semakin melihat ajaran yang murni dari kitab suci. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke, selamat sore semua ya. Terima kasih Pak. Selamat Itulah, sore. Pak. Terima kasih ya, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Tujuan. Sore. Izin keluar. Ini Pak. Izin keluar, Ya, Bapak. izin keluar.